Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, mohon izin saya masyarakat biasa, seorang abdi negara walaupun telah purna tugas, untuk menyampaikan saran dan pendapat terkait BBM bersubsidi. Menurut hemat saya, tidak elok rencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Biarpun beberapa kali Bapak mengatakan beban subsidi BBM sudah sangat berat, sudah mencapai 500 triliun. Dan kalau tidak dinaikkan harganya, maka subsidi BBM akan naik lagi, bisa mencapai 698 triliun. Namun, di satu pihak, banyak yang mengatakan subsidi BBM sebagian besar tidak tepat sasaran. Terakhir, malah Ibu Menteri Keuangan mengatakan sendiri bahwa subsidi BBM lebih banyak dinikmati orang kaya yang tidak berhak dibanding orang miskin. Sehingga Ibu Menteri berkesimpulan, apabila subsidi ditambah, sama saja dengan mensubsidi orang kaya. Contoh menurut beliau, rincian subsidi solar senilai 143 triliun. Sebesar 40%-nya dinikmati oleh orang kaya. Nah, di sini kan sudah jelas bahwa pemerintah tahu persis penyaluran BBM bersubsidi sangat tidak tepat sasaran, karena banyak dinikmati oleh yang tidak berhak. Menurut pandangan saya, di lapangan, di pompa-pompa bensin, ya sangat pantas penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran dan dinikmati yang tidak berhak, karena memang tidak ada aturan dan pengawasannya di lapangan, baik oleh pemerintah maupun oleh Pertamina. Disinilah anehnya, sudah tahu penyaluran BBM bersubsidi sangat tidak tepat sasaran, bukannya ditertibkan, malah pemerintah cenderung opsinya menaikkan harga BBM bersubsidi. Padahal resiko sosial ekonomi dan mungkin politiknya ada. Kenapa tidak memilih opsi mengefektifkan pengaturan BBM bersubsidi di lapangan agar dapat dinikmati oleh yang berhak? Sepertinya bila opsi ini yang dipilih, tidak sulit pelaksanaannya. Sederhananya tinggal buat daftar kategori kendaraan apa saja yang berhak dan tidak berhak. Umumkan ke masyarakat dengan masif, pampang aturan itu di pompa-pompa bensin, dan minta masyarakat aktif mengawasinya juga. Usulan anggota DPR Komisi 7 Pak Muhtarudin untuk membentuk Satgas Pengawasan itu bagus sekali. Hanya saja apa yang mau diawasi, regulasinya saja masyarakat tidak ada sosialisasi aturannya. Bagaimana mau diawasi? Sebagai ilustrasi, saya bertanya kepada Bapak Presiden, apakah truk-truk tronton pengangkut tanah urug atau galian C boleh menggunakan biosolar? Karena sekali isi satu hari saja itu sekitar 200 liter. Kalau biosolar harganya sekitar 1 juta.
Kalau memakai Pertamina Deck 4 juta, jadi perbedaannya saja sudah 3 juta. Nah, apabila tronton tidak boleh menggunakan biosolar, maka ada 3 juta per truk per hari bocornya subsidi BBM. Di satu tempat saja di Pantura, Barat Jakarta, di Jalan Prancis, itu deretan tronton mengular, membuat kerusakan jalan dan kemacetan. Truk-truk ini mengangkut tanah uruk, mau mengeruk di propertinya para konglomerat. Di satu tempat itu saja, sedikitnya kita perhitungkan 100 truk per hari. Maka bobolnya BBM bersubsidi sudah 300 juta per hari atau 9 miliar per bulannya. Apabila kita perkirakan sedikitnya ada 100 tempat berkumpulnya tronton di NKRI ini saja, maka ada 900 miliar per bulan. Setahun lebih dari 10 triliun. Bocornya BBM bersubsidi hanya oleh truk-truk tronton. Bayangkan, belum lain-lainnya dan truk dan kendaraan-kendaraan pribadi. Dan itu betul seperti yang dikatakan Ibu Menteri Keuangan, penikmatnya orang-orang kaya, pemilik properti yang sedang diuruk. Semua kerugian negara akibat bobolnya subsidi BBM bukan kesalahan para sopir atau pemilik kendaraan, tapi mutlak kesalahan pemerintah. Karena pemerintah di lapangan, di pompa-pompa bensin tidak mengeluarkan regulasinya, apalagi melakukan pengawasan. Di pompa-pompa bensin itu bebas saja, kendaraan apa saja mau mengisi BBM bersubsidi atau tidak, bebas. Batasannya yang berhak mengenai yang tidak berhak tidak ada. Pertamina 2 bulan ke belakang sudah mulai melakukan program pendaftaran bagi pengguna BBM bersubsidi melalui My Pertamina. Dan setiap kendaraan yang diizinkan mengisi BBM bersubsidi akan diberi QR code. Itu sudah awal yang bagus, tinggal disempurnakan. Tapi mengapa tidak dilaksanakan di lapangannya? Yang saya cintai Bapak Presiden, saya jadi curiga ada Brutus di sekitar Bapak yang menginginkan subsidi BBM tetap tinggi. Mengapa saya curiga? Karena pemerintah sepertinya tidak ada upaya sama sekali di lapangan mengatur, mengefektifkan penyaluran BBM bersubsidi. Di-loss begitu saja. Padahal Bapak bilang berat dan berat. Selanjutnya Bapak Presiden, pilihan saya, pikiran saya dan kita semua bangsa Indonesia, sebetulnya rakyat siap berkorban apa saja, termasuk nyawa sekalipun, apabila negara membutuhkan. Apalagi hanya sekedar menaikkan harga BBM bersubsidi. Hanya saja rakyat butuh keterbukaan dari pemerintah, seperti berapa real cost-nya yang dibutuhkan untuk memproduksi BBM bersubsidi per liternya. Buka ke publik breakdown dari produksi per liternya. Apakah benar harus naik karena harga minyak mentahnya naik akibat perang di luar negeri? Supaya tidak ada anggapan jangan-jangan mahal itu karena inefisiensi pengolahannya, ada pemborosan sana-sini yang membebani harga. Lagi pula rakyat itu bingung. Kalau BBM bersubsidi tergantung harga minyak mentah dari luar negeri atau impor, lalu kemana hasil pengoboran minyak mentah kita?
Apa kurang? Apa dijual? Atau bagaimana? Kalau kurang, berapa kurangnya yang harus ditutup dari minyak mentah impor? Kemudian berapa perbedaan harga minyak mentah kita dan minyak mentah impor? Juga apakah yang diimpor itu minyak mentah atau sudah berupa bensin atau solar? Sebenarnya masih banyak pertanyaan di publik itu. Namun intinya rakyat siap berkorban. Siap berkorban, Pak, untuk kebaikan bangsa dan negara. Syaratnya, jangan ada dusta di antara kita. Saya rasa cukup sekian dulu saran dan pendapat seorang rakyat bernama Insinyur Kemal MS ini mengenai BBM bersubsidi. Selanjutnya saya doakan Bapak Presiden RI, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo selalu sehat, baik jasmani maupun rohani, dan selalu kuat, tabah, serta amanah dalam memimpin bangsa negara yang kita cintai ini. Tetap semangat ya Bapak. Kerja, kerja, kerja. Jangan berat. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.